Baik saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya lanjut ke pertanyaan, izinkan saya membawakan sebuah cerita yang lama nggak bercerita sebenarnya. Saya pengen cerita. Suatu ketika Ibnu Umar pernah bertanya kepada Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Siapa? Bertanya pada siapa? Bunda? Siapa Bunda Aisyah? Ummahatul Mukminin. Bertanya bagaimana sebenarnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dijawab oleh Bunda Aisyah. Pertanyaan itu dijawab, sesungguhnya akhlak baginda Nabi itu sangatlah tinggi. Kenapa kok bisa begitu wahai Bunda? Akhirnya Bunda Aisyah menyampaikan sebuah cerita. Suatu ketika di suatu malam, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang mendekati Bunda Aisyah, dan Bunda Aisyah pun juga sudah mendekatinya dekat. Tatkala menempel kulitnya, Nabi menyampaikan sebuah kalimat. Wahai, apa panggilannya Bunda Aisyah itu? Nabi panggilnya Bunda Aisyah apa? Humairah. Apa Humairah? Wahai istriku tercinta, gitu ya lah bahasanya ya. Wahai Humairah, tatkala kita dekat seperti ini bersentuhan kulit, bolehkah aku menyampaikan sesuatu? Silakan wahai Rasulullah. Bolehkah saya izin sebentar? Mau kemana wahai Rasul? Izin untuk saya menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, karena waktu itu adalah jam tahajud. Posisi kita dekat dengan istri, sudah bersentuhan kulit. Nabi meminta izin kepada istrinya untuk apa? Melaksanakan sholat tahajud, sholat malam. Akhirnya Bunda Aisyah juga bertanya, iya saya izinkan wahai Rasul, tetapi izinkan saya mengajukan sebuah pertanyaan kepadamu. Kok sebegitunya engkau ingat Allah padahal engkau lagi dekat denganku? Kok sebegitu dalamnya engkau akan melaksanakan sholat sunat padahal engkau juga melaksanakan kewajibanmu terhadapku? Kembali jawaban yang sering membuat kita terenyuh di dalam dada. Tidakkah engkau mau aku menjadi hambamu yang bersyukur? Ini cerita yang berbeda dari yang biasanya kita dengar. Pak, Bu, kalau kita sudah, ini apalagi yang pasangan-pasangan muda, Pak, kalau kita sudah dekat bersentuhan dengan pasangan kita, masihkah kita ingat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Renungan, lupa. Bahkan kadang-kadang untuk berdoa, ya Allahumma, itu daya banyak. Itu kadang-kadang lupa. Terus di mana posisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Jadi yang bisa kita apa yang bisa kita tarik kesimpulan dari cerita tadi? Apa Bu? Kesimpulannya apa? Nyantol nggak dengan cerita saya ini?
Jangan lupakan Allah di setiap keadaan apapun. Jangan pernah melupakan Allah. Dan begitu tingginya akhlak baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah nomor satu bagi baginda Nabi, betul. Tetapi dia masih permisi kepada istri. Wahai suami yang tiba-tiba ngambil kontak sepeda motor, tiba-tiba jalan, wus, istrinya ditanya ada tamu, kemana suaminya? Nggak tahu. Itu hikmah yang kedua, ya, yang bisa saya ambil. Benar Pak? Sama. Saya tuh dulu sering ngambil motor hilang, nggak pamit sama istri. Apalagi istri, kalau istri itu kan punya kewajiban untuk pamit sama suami pergi. Sering Bu, pergi tanpa pamit. Nah ini yang laki-laki, ini hadisnya, ya. Nabi untuk sholat saja, untuk sholat malam saja pamit ya. Yang sudah terlanjur istighfar banyak-banyak. Baik, saya lanjut istighfar ya. Sudah nyambung ke istighfar. Baik, istighfar yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah astaghfirullahal azim. Itu yang pendek. Sama dengan sholawat. Sholawat pun yang diajari adalah Allahumma sholli ala Muhammad. Tetapi ulama-ulama banyak mengajarkan kita untuk berthariqah. Betul. Ibu kalau mau ke Banyuwangi boleh kan lewat Ajung, boleh ya, boleh lewat Arjasa, boleh lewat Bali, boleh lewat Jakarta, semua boleh ya. Semua itu dilakukan untuk mencapai hal-hal yang penting, tujuannya adalah sama dengan Banyuwangi ya. Oke. Tetapi banyak ulama yang menyampaikan kalau jalan itu sudah jalan yang terbaik, jalan itu sudah jalan yang paling tepat, Pak Bu, kalau mau ke Banyuwangi termurah saat ini naik kereta api, ongkosnya 8.000, nanti nyampe di situ, itu mungkin tercepat dan terbaik mungkin, gitu ya, ditunjukkan seperti itu. Tapi enggak lah, saya enggak bisa kalau berangkat subuh, saya bisanya berangkat jam 12, maka ibu akan ngambil alternatif pakai bis, pakai Grab atau pakai apa. Itulah jalan-jalan yang kita tempuh untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama dengan kaitannya dengan saya kalau nggak salah di forum ini pernah menyampaikan bahwa kalau bahasa Arab untuk sebuah ucapan apa ya, kalian misalkan itu ya, itu sudah menunjukkan misalkan kalian semua sudah makan. Bagaimana ibu menerjemahkannya? Pak, menerjemahkannya gimana? Kalian semua sudah makan? Pertanyaan saya tuh khusus laki-laki apa dengan perempuan? Sama, karena sudah bahasanya kalian. Oke. Bahasa Arab itu juga sama. Kalau sudah assalamualaikum berarti keselamatan kepada kalian semua. Jadi bahasa Arab itu kan apa ya, domir bahasanya ya, apa ya, muhotob, yang diajak bicara itu kan kalau laki beda, laki satu beda, laki dua beda, laki tiga beda, kan gitu. Alaika, alaikuma, alaikum, kan gitu ya. Perempuan juga sama, alaiki, alaikunna, alaiki, alaikuma, alaikunna. Kamu satu orang, kamu berdua, kamu bertiga, itu beda. Tetapi kalau bahasanya sudah kum, maka itu mencakup semua, baik laki-laki ataupun perempuan. Jadi kalau sudah assalamualaikum, tidak usah disambung lagi. Assalamualaikum waalaikunna, gitu ya. Itu sudah nggak perlu. Itu menunjukkan jalin ke keumuman bahasa Arab dalam hal umum. Bingung? Hah? Ya, nggak usah bingung dah. Intinya
sesuatu yang umum itu yang dalam pasti masuk, gitu ya. Sesuatu yang umum, ya apa ya namanya ya? Hah? Sesuatu yang umum, yang khusus itu sudah pasti masuk. Berkaitan dengan zikir, kesini kembalinya maksud saya. Kalau sudah astaghfirullahaladzim, li walidayya wali ashabil huquqi alai, aku beristighfar atas aku sendiri dan aku memohon ampun atas kedua orang tua saya, betul? Wali ashabil huquq, dan orang-orang yang menempel dengan kedua orang, bu maksudnya paman. Kalau Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, ya Allah ampuni dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Paman nempel enggak? Maksudnya doa itu di situ Bu ya. Wali ashabil, pamannya paman, sepupunya. Tapi kalau wali ashabil huquqi alayya, itu semua yang berada kaitannya dengan saya, baik yang angkat mau yang ngopeni ngangkat, itu kena semua. Itu maksudnya ya Bu ya. Maksudnya dari istighfar yang disampaikan oleh Bu Musyarofah ya, Bu Musyarofah tadi. Kemudian ada lagi, itu biasanya dipakai di permulaan zikir kan Bu ya, biasanya ya. Astagfirullahaladzim li walidayya wali ashabil huquqi alayya, baca sholat biasanya. Itu ada yang pakai seperti itu. Kemudian kalau yang istighfar itu kan astagfirullahaladzim li abi wa ummi, astagfirullahaladzim li walidayya, astagfirullahaladzim li ustadi. Kalau kita di awal sudah mulai itu kan sudah umum. Siapapun orang yang pernah berinteraksi dengan saya zahiran wa batinan, maka itu sudah tercangkup di dalamnya. Kalau sudah kita pakai yang umum, maka tidak usah pakai yang khusus, kecuali kita memang punya waktu yang luang. Saya pernah mendengarkan ceramah Ustadz Hadi Hidayat, orang beriman tatkala kepepet Bu, kalau kepepet banget waktunya mepet, ibu baca apa? Zikir astagfirullahaladzim. Sudah artinya umum berarti kan. Jadi semua keumuman itu yang dipakai, kecuali kita punya waktu banyak khusus, gitu ya. Gitu ya Bu ya. Yang apa lagi gitu ya. Itu terkait dengan istighfar. Kalau sudah umum maka yang khusus mundur dulu, gitu ya. Jadi kecuali kita punya waktu yang sangat lebih, maka itu boleh, silakan dipakai.